jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu, selalu ku rindu langkah kaki mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Saja Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa bejana hati kami. Kami siap untuk dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Tuhan bersama di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan Yesus menikmati curahan kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami diubahkan, dibaharui. Kami yang letih lesu diberikan kekuatan baru. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan biarlah Tuhan, dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami semua disembuhkan, kami semua dipulihkan, kami semua dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, welcome home. Selamat datang di rumah kita. Boleh salam samping kiri dan kanan kita. Aku senang melihatmu ada di sini. Iya. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali belajar bersama-sama tentang keunikan Injil. Di beberapa bulan ini kita belajar bersama-sama tentang gospel life, ya, bagaimana kita menghidupi Injil di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih Injil itu? Apakah Bapak Ibu selama ini udah tahu apa arti Injil? Kenapa orang begitu gigih dalam menginjili? Minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Gereja Baptis Helvetia, meskipun pemasukan hanya 7-8 juta sebulan, tapi mereka punya cabang 4. Mengutus 2 misionaris ke Padang. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Pak, apakah gereja kalian gak kekurangan? Bapak Ibu bisa langsung tanya kepada beliau. Kenapa begitu gigih dalam menginjili? Kenapa Paulus memberi hidupnya? Tadinya dia harusnya asik-asik di Roma karena dia punya warga negara Rum, ya. Tapi kenapa dia akhirnya mengalami kelaparan, kalam kapal, lalu bahkan dipukul gitu ya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Mengapa ada orang KT yang 28 tahun yang sudah tidak bergereja dirangkul oleh jemaat Gereja Baptis Helvetia? Bukankah orang KT itu buat malu-maluin teman sama orang KT itu, bukanlah buat nanti orang-orang melihat, melototi kita, oh temannya orang KT gitu ya. Tapi itu semua tidak menghalangi mereka. Karena orang KT juga adalah jiwa. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kenapa banyak orang Kristen justru sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh? Maka banyak orang Kristen sibuk dengan hal-hal yang fana, kesibukan-kesibukan yang tidak bernilai kekekalan.
Kenapa? Di satu sisi ada yang begitu gigih, di satu sisi cuek dengan penginjilan. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan keunikan Injil dalam hidup kita? Apakah buat arti Injil buat kita selama ini? Berasal dari kata euangelion, ya. Injil itu adalah berita baik. Berita baik bahwa Tuhan sudah menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu persoalan dosa. Alkitab menulis bahwa pemberitaan Injil adalah konsekuensi logis dari sesuatu. Kalau kita sudah mengalami Injil yang menyelamatkan kita, konsekuensinya apa? Kita pasti memberitakan. Tidak perlu dengan paksaan, tidak perlu diiming-imingi, tidak perlu di reward, tidak perlu di punishment. Kita pasti jalan. Sama seperti kalau Bapak Ibu makan. Kalau makannya enak, murah, sedap gitu ya, pasti nggak usah disuruh untuk posting. Pasti Bapak Ibu posting, oh saya makan di tempat yang enak, murah lagi. Nggak perlu didorong, dengan rela menceritakan kepada orang-orang. Nah, yang saudara beritakan ketika memberitakan Injil bukan soal makanan yang kita makan hari ini, besok keluar. Tapi Injil itu adalah bernilai kekekalan. Kalau kita mengalaminya, pasti kita akan men-share-nya kepada orang lain. Sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam Kisah 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Otomatis kita akan membagikannya kepada orang lain. Kalau kita gak pernah lihat, gak pernah ngalamin, bagaimana kita bisa men-share-nya kepada orang lain? Gak mungkin bisa. Pak, gimana saya mau menginjili? Apa yang saya mau sampaikan? Kalau kita belum mengalami, kita nggak mungkin bisa memberitakan Injil. Nah, karena itu seorang Immanuel Kant ya berkata bahwa alam fenomenal, tempat di mana Anda dapat melihat, menyentuh, merasakan, mendengar, dan mencium, itu adalah realisme empiris. Nah, ketika kita mengalami Injil di dalam hidup kita, kita bisa menemukan keunikan Injil. Kita bisa membedakan mana agama, mana Injil dalam hidup kita. Kita pasti men-share-nya kepada orang lain. Apa itu Injil buat kita selama ini? Ada orang bilang Injil itu hubungan. Hubungan yang bagaimana? Injil itu apa? Ada orang bilang Injil itu fenomenal, Pak. Mungkin buat anak muda fenomenal Blackpink ya. Tapi saudara, seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, dia ini adalah seorang filosofir ya. Dia berkata seperti alam fenomenal, tempat di mana Anda dapat melihat, menyentuh, merasakan, mendengar, dan mencium. Ketika kita mengalami Injil, melihat, tidak hanya mendengar Injil, tapi mengalami Injil, merasakan Injil dalam hidup kita, itulah yang akan kita pancarkan dalam hidup kita. Itulah yang akan kita saksikan di dalam hidup kita. Waktu kita sungguh-sungguh mengalami penerimaan Allah di dalam Injil, waktu kita sungguh-sungguh menerima penghargaan Allah di dalam Injil, waktu sungguh-sungguh kita mengalami keselamatan Allah di dalam Injil, hati kita meluap dengan syukur. Mulut kita menceritakan kemuliaannya. Tangan kita kerja buat Dia. Kaki kita melangkah dalam rencananya. Amin. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk melihat apa sih perbedaan Injil dan agama. Injil itu adalah deklarasi sejarah peristiwa yang didengar, disaksikan, dirasakan, dan dialami sehingga membawa perubahan yang luar biasa. Sedangkan agama menekankan pada filosofi, prinsip-prinsip, pandangan, serta peraturan atau hukum agama serta ritual. Jadi fokus Injil pada peristiwa yang sudah
menyelamatkan. Tetapi agama fokusnya pada apa? Pada peraturan supaya apa? Supaya diselamatkan. Kamu harus puasa, kamu harus berpuluhan, kamu harus berdoa siang dan malam, kamu harus berbuat ini dan itu. Itulah agama. Injil berkata, Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan sendiri berinisiatif, berbelas kasihan untuk menyelamatkan kita. Tetapi agama, cara, upaya manusia untuk mencapai Allah. Saya berdoa supaya Tuhan selamatkan saya. Saya ibadah supaya Tuhan memberkati saya. Saya taat peraturan-peraturan agama supaya Tuhan menyelamatkan saya. Itulah yang menjadi perbedaan yang luar biasa, signifikan antara Injil dan agama. Jadi waktu kita melihat kehidupan Yesus, Yesus itu berinkarnasi ya, berinkarnasi menjadi manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 1, diam di antara kita. Apa arti kata diam? Bertabernakel, ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha mulia mau menjadi sama seperti kita. Dia merasakan lapar seperti Bapak Ibu, dia merasakan malu seperti Bapak Ibu, dia merasakan sakit seperti kita. Ia merasakan apa yang tidak seharusnya dia rasakan. Bahkan kita melihat bagaimana kelahirannya di kandang domba. Waktu dia lahir, berita kelahirannya didengar oleh bangsawan dari timur, yaitu orang-orang Majus. Tetapi kelahirannya, berita kelahirannya juga diberitakan kepada gembala-gembala yang miskin hina. Dari orang yang derajatnya tinggi sampai orang yang derajatnya paling rendah, semua mendapatkan berita tentang keselamatan dari Tuhan. Karena Injil tidak pandang bulu, karena Injil tidak pandang status, bagi semua orang yang mau menerimanya. Kita juga bisa melihat bagaimana kematiannya. Satu-satunya pribadi yang tahu kapan dia mati, yang bisa menyerahkan nyawanya, hanya Yesus. Bapak Ibu pernah lihat ada orang, aku serahkan nyawaku, setelah itu dia mati? Nggak ada ya. Yesus melakukan itu. Kita bisa melihat bagaimana kematiannya bukan hanya disaksikan oleh murid-muridnya, bukan hanya disaksikan oleh teman-temannya, tetapi disaksikan oleh lawan-lawannya. Waktu dia mati, tabir bait Allah dikatakan terbelah dua. Artinya hubungan yang semula terputus karena dosa manusia. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, hubungan yang terputus, terpisah, terbuka kembali. Berkat-berkat yang Allah sudah sediakan, keselamatan, kehidupan, kasih damai sejahtera dialirkan kembali bagi orang-orang yang hidup percaya di dalam Yesus Kristus. Kita juga bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana langit menjadi gelap, kubur pada waktu itu terbuka. Peristiwa itu bukan hanya diakui oleh murid-murid, tetapi juga orang-orang yang melawan Yesus pada waktu itu. Kebangkitannya terjadi setelah 3 hari ia mati, lalu ia bangkit. Lalu dikatakan dalam 1 Korintus 5, kebangkitannya berarti menang atas maut. Sengat maut telah dipatahkannya, sengat maut telah dikalahkannya. Kalau Yesus bisa bangkit dari mati, maka dia pun bisa membangkitkan kita dari antara orang mati. Makanya kita selalu ada 2 sakramen yang kita lakukan di gereja kita, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Itu melambangkan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Timothy Keller berkata, Injil adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat apa yang harus kita lakukan, kabar laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Perhatikan saudara, Injil bukan tentang sesuatu kabar nasihat baik,
Bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi kabar atau laporan tentang apa yang sudah dilakukan bagi kita. Kalau agama berkata do, tapi kalau Injil berkata dan. Sudah selesai. Makanya waktu di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Persoalan terbesar kita, pergumulan terberat kita, tantangan terbesar kita sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Waktu dikatakan gospel atau kabar baik itu sama seperti satu kerajaan mau diserang sama musuh, mau dihabisin sama musuh, tapi raja berkata, ayo prajuritku, kita berperang. Waktu mereka berperang di medan pertempuran, ia mengalahkan lawan-lawannya, ia mengalahkan musuh-musuhnya, mereka semua kalah mundur. Lalu ada seorang yang diutus ke negeri untuk memberitakan, dia lari karena negeri menantikan kabar dari medan peperangan. Dia lari, waktu dia lari sampai di tengah kota dia katakan, kita sudah menang. Itulah Injil. Sama seperti prajurit ini tadi, kalau dia berlari untuk memberitakan Injil, maka kita pun seharusnya tidak mikir-mikir panjang untuk memberitakan Injil. Karena berita ini dinanti-nanti oleh banyak orang. Ada banyak orang yang sedang terintimidasi, yang membutuhkan kabar sukacita. Makanya dikatakan oleh C.S. Lewis, Bapak Ibu, Tuhan tidak membawa agama, tetapi Tuhan membawa dirinya. Kalau kita mengerti bahwa Injil itu unik, maka kita juga mengerti bahwa kekristenan itu unik. Kekristenan yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu, Saudara, berbeda dengan agama. Karena Yesus sendiri tidak membawa agama, tetapi ia membawa dirinya. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah Injil, berita keselamatan yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan tokoh agama. Keunikan Kristus bukan kepada ajarannya, tetapi pada moral atau kebaikannya, melainkan pada klaim keselamatannya sebagai juru selamat. Satu-satunya pribadi, satu-satunya tokoh agama yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya ada pada Yesus, saudara. Ada pada Yesus saya. Tidak pernah seorang pun berkata seperti itu. Itulah keunikan yang kita temukan di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nyata bukti sejarah. Ahli sejarah, sekuler, ahli sejarah yang belum percaya Yesus pun mengakuinya. Ahli sejarah sekuler non-Kristen, sejarah Romawi dari zaman kuno seperti Tacitus, Suetonius, Pliny, De Jonger, peristiwa yang besar dalam kehidupan Yesus seperti penyaliban disebut dalam tulisan-tulisan para penulis awal non-Kristen di abad pertama sejarah Yahudi. Josephus, tulisan sekitar Tacitus dan Lucian dari Somesata abad kedua, Talmud Yahudi akhir abad kedua, dan surat dari Mara Berseporion di abad pertama ketiga. Penalaran bukti sejarah pembuktian kehidupan Yesus Kristus diakui oleh mereka. Jadi bisa dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang memusuhi Yesus, mengakui bahwa Yesus juga mati. Tapi sayangnya ya, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus yang kita sembah bukan sekedar guru. Yesus yang kita sembah bukan pembohong. Dia bukan orang gila, bukan juga legenda, bukan mitos, tetapi Dia adalah Tuhan sendiri. Tadi sudah dibaca di dalam
ayat yang ke-42. Bagaimana Yesus mengklaim dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tentang kelahirannya kita bisa melihat di sini. Dia adalah firman Yesus Kristus. Dia sanggup, dia mampu mengampuni dosa. Dia menuntun kita kepada kasih tertinggi. Ya. Nah, ini memang kalau kita mau mendalami ini agak panjang ya Bapak Ibu. Tapi saya akan membacakan intinya saja. Bukti kelahirannya menggenapi nubuat mesianik perjanjian lama. Dia tidak berdosa. Dia bangkit sesuai dengan nubuatnya. Dia juga adalah pribadi yang menyatakan mujizat, berkuasa atas alam, berkuasa atas maut, berkuasa atas setan-setan. Dan sampai pada satu kesimpulan yang disampaikan oleh William Lane, agama Kristen jatuh bangun bersama pribadi Yesus Kristus. Yudaisme dapat hidup tanpa Musa. Agama Buddha bisa hidup tanpa Buddha, tidak bisa hidup tanpa Buddha. Agama lain tanpa tokoh pendirinya tetapi kekristenan tidak dapat bertahan tanpa Kristus. Kekristenan yang kita miliki hari ini tidak berarti apa-apa tanpa Yesus Kristus. Tapi kalau agama lain tanpa tokoh-tokoh mereka bukan agama. Ya. Itulah luar biasanya. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan keunikan dari kekristenan yang kita peluk hari ini. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dan konsekuensinya, maut dan murka Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Dikatakan dalam Roma 6. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dalam Roma 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dapat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa kita, yang tidak pernah kita bisa selesaikan dengan usaha kita, yang tidak pernah bisa kita selesaikan dengan perbuatan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Di dalam Kolose 1 ayat 20 saya bacakan, dan oleh dialah Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati, pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kedua kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lewat kematian Kristus ada kabar baik buat kita semua. Kita yang dulunya berdosa, kita yang layak dihukum, sekarang kita punya identitas baru. Kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau dibenarkan, perlu gak dihukum? Kita tidak lagi ada di bawah hukuman, tetapi kita ada di bawah kasih karunia Yesus Tuhan kita. Bisa ingatkan samping kirinya dan kanannya, kamu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Waktu saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari oleh karena darah Kristus saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya dilayakkan, sehingga hari ini kita tidak lagi ada di bawah perhambaan dosa. Kita sudah melihat, kita sudah merasakannya, kita sudah mengalaminya.
otomatis kita menceritakannya kepada orang lain. Waktu saudara menceritakannya kepada orang lain, tidak seorang pun bisa membantahnya. Karena apa? Kita yang mengalaminya. Sama seperti murid-murid ini. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Karena kita mengalami. Kita sungguh-sungguh melihat, mendengar, merasakan, mengalaminya dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau hati saudara sungguh-sungguh melihat keunikan Injil, mengalami keunikan Injil, tidak perlu disuruh-suruh, diseret-seret, didorong-dorong untuk menginjili. Waktu bicara soal makanan, ngonong-ngene, masuk ke Injil. Waktu bicara soal pekerjaan, ngonong-ngene, masuk ke Injil. Selalu ke bawah ke sana. Makanya hari ini pastikan kita sudah menemukan keunikan Injil. Karena waktu kita menemukan keunikan Injil, maka apa yang dinubuatkan di dalam Yehezkiel tergenapi dalam hidup kita. Di Yehezkiel dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tapi hari ini Tuhan bukan berkata kepada kita, aku akan. Tapi hari ini sudah terjadi, sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Sehingga kita berkata sama-sama, yuk kita baca ya. Kamu sudah kuberikan hati yang baru. 1, 2, 3 ya. Kamu sudah kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku sudah menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku sudah kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku sudah membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan lagi betah mengurusi hal yang remeh-temeh dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi betah mengurusin, disibukkan, bahkan dikacaukan oleh hal-hal panah dari dunia ini. Mata kita, hati kita tertuju kepada kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan kekal, pekerjaan terbesar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sehingga pengikut Kristus akan memiliki logika Injil seperti ini. Yesus sudah, maka aku bisa. Yesus sudah menanggung segala celah dan maluku, maka hari ini aku pasti bisa mengalahkan segala dosa yang mencoba merintangiku. Maka kita mempunyai logika Injil. Yesus lebih dulu, maka aku pun akan dimampukan. Sehingga tantangan seberat apapun seperti yang dialami oleh 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu, mereka tidak mau hiraukan. Mereka bisa kalahkan karena iman mereka lebih besar daripada tantangan dan kesulitan. Waktu kita menyadari Yesus lebih dulu mengasihiku, maka aku pun mau dimampukan untuk mengasihi dia. Maka kita akan memiliki logika Injil. Yesus telah melakukannya, melaluinya, maka aku pun pasti akan didampinginya. Apa yang saudara rasakan hari ini, Yesus kita sudah merasakannya. Tantangan berat apapun yang kita alami ini, Yesus kita sudah mengalaminya. Maka tidak ada alasan untuk kita mundur, tidak ada alasan untuk kita menyerah. Sebab dia sudah merasakannya dan mengalaminya, kita pun akan dimampukannya. Maka saudara dan saya bisa berkata seperti ini, karena Injil. Dari kiri atas, di dalam kedukaan kubur kosong, kebangkitannya memberikan pengharapan. Karena Injil, dalam keadaan baik maupun buruk, kita tidak sombong maupun rendah diri, karena kasih karunia-Nya lebih indah daripada keadaan kita. Karena Injil, hati kita berkobar untuk tidak bisa tertahankan untuk terus membicarakan Injil. Karena Injil, di dalam pergumulan kita tidak sendirian, kita pasti mengalami kemenangan. Karena Injil, di dalam penderitaan salib Kristus memberi kita kebersamaan. Kita tunduk kepala. Mari kita koreksi hati kita. Mari kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Apakah fokus ibadah kita selama ini?
Apakah fokus kehidupan rohani kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengerti Injil? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mendengar dengan baik, melihat dengan jelas, merasakan dengan sungguh-sungguh bahwa Injilnya begitu powerful, menjadi jawaban, menjadi jalan keluar untuk semua persoalan pergumulan kita, sehingga kita tidak akan pernah lagi dikacaukan, disibukkan oleh hal-hal yang remeh-temeh, oleh hal-hal yang akan binasa, oleh hal-hal yang sifatnya sementara, yang akan terus membuat kita tidak pernah efektif, maksimal di dalam hidup kita. Justru yang selalu membawa kita kepada egois, membawa kita kepada hal-hal yang melemahkan diri kita sendiri. Hari ini biarkan Roh Kudus-Nya menyelidiki hati kita. Sehingga kita akan seperti prajurit yang berlari ke kota, ke negerinya. Karena ada begitu banyak orang-orang yang menantikan berita dari medan peperangan. Yesus sudah menyelesaikan. Dia sudah mengerjakan apa yang tidak pernah kita kerjakan. Dia sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan. Ia sudah menuntaskan pergumulan terberat kita. Dialah obat, dialah jalan keluar, dialah jawaban atas semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Maukah saudara hari ini bertekad dalam hati untuk berlari apapun tantangan rintangannya? Biar kakiku terantuk, biar kakiku tercaruk-caruk oleh duri-duri, aku mau tetap memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biar satu jiwa lagi boleh dimenangkan di dalam kehidupanku. Jangan biarkan kita keluar dari tempat ini tanpa mengambil satu keputusan. Murid-murid adalah orang yang sederhana, mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi pada waktu itu dunia diubahkan oleh murid-murid. Yerusalem dijungkir balikkan oleh orang-orang yang sederhana. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tapi kata Tuhan hari ini, bukan kamu yang mengerjakannya, akulah yang akan mengerjakannya. Bukan tentang kamu, tetapi tentang aku. Bagian saudara dan saya adalah membuka hati, membiarkan Dia bekerja, membiarkan Roh-Nya mengalir, menuntun kita, menguasai hati dan pikiran kita. Dan sampai akhirnya Tuhan akan berkata, hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Dia beserta dengan kita semua. Ku tidak takut, sebab Kau beserta. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Saya jemput Bapak itu untuk bangkit berdiri. Katakan, ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau bersertaku. Yes, amin. Sebab Kau besertaku.
tangan kami ya